Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Umat muslim di dunia memperingati nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Bagaimana sejarah nuzulul Quran? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel kita ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan dunia dan akhirat. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali pada 17 Ramadan ke Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat wahyu ini diturunkan, Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro ketika tiba-tiba malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut. Nabi Muhammad saat itu sendiri dan langsung ketakutan serta menggigil. Kemudian Nabi Muhammad pulang dan menceritakan pengalaman yang dia alaminya kepada istrinya. Sejak peristiwa itu Nabi mendapat gelar Rasul, yakni Nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarkan kepada umat manusia. Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus satu kitab, namun secara bertahap menurut tuntunan peristiwa yang melatarinya. Lama waktunya adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran selesai diturunkan menjelang kewafatan Nabi pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 632 Masehi dengan turunnya ayat yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Di Indonesia, setiap 17 Ramadan biasanya dilakukan ceramah atau pengajian khusus bertemakan Nuzulul Quran. Untuk memperingati malam Nuzulul Quran bisa dilakukan dengan membaca doa, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, mengerjakan sholat sunnah malam, dan beribadah lainnya. Ada bacaan doa saat malam Nuzulul Quran, berikut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa lainnya saat malam Nuzulul Quran yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau zat maha pengampun lagi maha pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami, wahai zat yang maha pemurah. Ada 5 keutamaan pada malam Nuzulul Quran. Yang pertama, malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Malam Nuzulul Quran merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 3. Disebut lebih baik maksudnya adalah amalan di ibadah yang kita lakukan selama 1 malam di malam Nuzulul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Yang kedua, diampuninya dosa seseorang yang menghidupkan malam Nuzulul Quran. Bagaikan bayi yang baru lahir ke dunia, seorang yang menghidupkan malam Nuzulul Quran akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, keutamaan malam Nuzulul Quran yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Malam Nuzulul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh keberkahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah.
Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Disebut sebagai malam penuh berkah adalah karena di salah satu malam di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan ke bumi dan malam tersebut menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Yang keempat, banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Keberkahan malam Nuzulul Quran juga ditandai dengan banyaknya malaikat yang turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang kelima, itu malam di mana takdir Tuhan dicatat. Malam Nuzulul Quran juga menjadi malam di mana takdir Tuhan dicatat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Urusan yang dimaksud di sini meliputi rezeki, hidup, mati, untung dan sebagainya. Jika pada malam Nuzulul Quran kita bisa menghidupkannya sepanjang malam, dijamin kita bukan hanya mendapatkan keberkahan sepanjang tahun, tetapi juga takdir baik, insya Allah. Itulah tadi keutamaan malam Nuzulul Quran. Jika kita bisa menghidupkannya di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang beruntung yang dapat menikmati malam Nuzulul Quran. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini adalah bagaimana cara Rasulullah SAW peringati malam Nuzulul Quran. Peringatan terhadap turunnya Al-Quran diwujudkan oleh masyarakat dalam berbagai acara. Ada yang dengan mengadakan pengajian. Lalu bagaimanakah cara Rasulullah SAW, sahabatnya, dan juga ulama terdahulu memperingati Nuzulul Quran? Berikut ini penuturan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang apa yang beliau lakukan. Dahulu, malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah Nabi SAW bermudharasah membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam di luar sholat. Dan ternyata itu belum cukup bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau masih merasa perlu untuk membaca Al-Quran dalam sholatnya. Seberapa banyak dan seberapa lama beliau membaca Al-Quran dalam sholatnya? Simaklah penuturan sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu tentang pengalaman beliau sholat taraweh bersama Rasulullah SAW. Pada suatu malam di bulan Ramadan, aku sholat bersama Rasulullah SAW di dalam bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Beliau memulai sholatnya dengan membaca takbir. Kemudian beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Saya pun mengira bahwa beliau akan berhenti pada ayat ke-100. Ternyata beliau terus membaca. Saya pun kembali mengira beliau akan berhenti pada ayat ke-200. Ternyata beliau terus membaca hingga akhir Al-Baqarah dan terus menyambungnya dengan surat Al-Imran hingga akhir. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan surat An-Nisa hingga akhir surat. Setiap kali beliau melewati ayat yang mengandung hal-hal yang menakutkan, beliau berhenti sejenak untuk berdoa memohon perlindungan. Sejak usai dari sholat Isya pada awal malam hingga akhir malam, di saat Bilal memberitahu beliau bahwa waktu sholat subuh telah tiba, beliau hanya sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Demikianlah cara Rasulullah SAW memperingati turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Membaca dengan penuh penghayatan akan maknanya, tidak hanya berhenti pada mudharasah
beliau juga banyak membaca Al-Quran pada sholat beliau, sampai-sampai pada 1 rakaat saja beliau membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa atau sebanyak 5 juz lebih. Itulah bagaimana cara Rasulullah SAW memperingati malam Nuzulul Quran. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.